Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan semangat pagi pada kalian, siswa-siswi SMA atau SMK sederajat di seluruh Indonesia. Oke, dalam video kali ini kita akan belajar terkait ancaman terhadap bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, materi ini ada pada jenjang SMA atau SMK kelas 10, tepatnya ini pada bab 6 ya. Pada bab 6 silahkan bisa sambil membuka buku atau mencari referensi lain. Oke, sebelum kita masuk dalam materi, terlebih dahulu gambaran bahwasanya mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih Indonesia memiliki banyak sekali ancaman? Nah, Indonesia memiliki banyak sekali ancaman yang bisa datang kapan saja. Ini bukan secara tiba-tiba, tapi dipengaruhi oleh faktor-faktor. Nah, diantaranya, faktor yang pertama adalah dari segi kewilayahan. Indonesia itu terletak di tengah-tengah dunia, atau disebut dengan posisi silang. Dilewati garis khatulistiwa, diapit dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berada di tengah-tengah dunia tentu menyebabkan kita mengalami beberapa hal yang hal tersebut bisa menjadikan sebuah ancaman. Nah, selain dari segi kewilayahan, posisi silang Indonesia tersebut juga meliputi aspek-aspek kehidupan sosial yang lain. Nah, sebagai berikut ya. Penduduk Indonesia itu berada di antara daerah berpenduduk padat, ya. Ini di bagian utara, negara-negara di bagian utara Indonesia, dan daerah berpenduduk jarang di daerah negara-negara di selatan Indonesia. Lalu, ideologi Indonesia terletak antara ideologi komunisme di bagian utara dan ideologi liberalisme di bagian selatan. Selanjutnya, demokrasi Pancasila di antara demokrasi rakyat. Nah, demokrasi rakyat itu ya bisa dikatakan yaitu paham komunisme ya. Dan demokrasi liberal di bagian selatan. Jadi kita di antara ya, artinya di tengah-tengah itu tadi. Terus sistem pertahanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan pertahanan maritim di selatan. Oke, kita bahas sedikit. Sistem pertahanan kontinental itu adalah sistem pertahanan yang memfokuskan sistem pertahanannya pada wilayah darat, itu ya. Kontinental itu darat. Sedangkan sistem pertahanan maritim itu berarti memfokuskan sistem pertahanannya dalam wilayah laut, kelautan, gitu ya. Jadi kita berada di tengah-tengah sistem pertahanan itu. Nah, sebelum kita masuk ke ancaman militer, terlebih dahulu kita simpulkan ya, dari segi kewilayahan maupun aspek-aspek sosial, itu menjadikan kita benar-benar berada di tengah-tengah, sehingga kita bisa terpengaruh di antara dua pihak atau dua pengaruh, baik secara kewilayahan maupun sosial, atau ya aspek sosial. Akan tetapi, hal ini bukan hanya menyebabkan Indonesia memiliki berbagai ancaman, tapi Indonesia juga sekaligus memiliki potensi atas posisi ini ya. Karena kita berada di tengah-tengah, kita juga bisa mengoptimalkan dalam hal ekonomi ya. Kita bisa melakukan kerjasama dengan negara-negara di samping selatan atau utara kita, kemudian kita juga bisa mengeksplor budaya kita di antara negara-negara di utara dan selatan kita. Nah, itu tadi ya, artinya kondisi posisi silang tersebut bukan hanya ada dampak negatifnya yaitu berupa ancaman, tapi juga ada positifnya yaitu sebagai
potensi. Nah, tugas dari Indonesia yaitu memaksimalkan potensi yang ada, meminimalisir ancaman yang akan terjadi. Nah, itu yang sedang kita upayakan. Nah, meskipun Indonesia berada di tengah-tengah aspek sosial tersebut, toh Indonesia juga memiliki kekuatan tersendiri, pilihan tersendiri. Nah, misalkan dalam hal ideologi Indonesia dengan kokoh menyatakan bahwa ideologi kita adalah Pancasila, kemudian ekonomi kita adalah ekonomi yang sosialis, ya, kita berusaha ekonomi yang sosialis tapi juga berdasarkan Pancasila. Kemudian kita juga mengedepankan masyarakat yang menyukai gotong royong, dan kita berusaha memfilter kebudayaan-kebudayaan yang masuk dalam masyarakat kita. Tuh, artinya Indonesia memiliki kemandirian dalam menentukan apa yang akan masyarakatnya lakukan. Oke, next kita masuk di klasifikasi ancaman. Jadi ancaman itu dibedakan menjadi ancaman militer dan ancaman non-militer atau nir-militer. Yang pertama kita ke ancaman militer. Nah, apa sih ancaman militer? Ancaman militer adalah ancaman yang memiliki kekuatan bersenjata dan terorganisir. Nah, biasanya ancaman militer ini dia memang tujuannya jelas, terencana, ingin melumpuhkan negara lain atau daerah tertentu, ya. Tujuannya itu untuk melumpuhkan itu biasanya. Lalu Indonesia itu pernah merasakan 2 kali ancaman militer yang disebut dengan agresi militer, yaitu agresi militer 1 pada 21 Juli sampai 5 Agustus 1947 dan agresi militer 2 yaitu pada tanggal 19 Desember 1948. Lalu ancaman non-militer. Nah, ancaman non-militer itu ancaman yang tidak menggunakan senjata atau menggunakan faktor-faktor non-militer, tapi tetap memiliki nilai yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan seluruh bangsa, ya. Jadi meskipun tidak bersenjata, tapi ancaman non-militer juga sama membahayakannya bagi kedaulatan atau NKRI itu, ya. Nah, ancaman non-militer ini nanti dibedakan atau diklasifikasikan menjadi dimensi-dimensi, yaitu ancaman di bidang ideologi, di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, di bidang teknologi, dan lain sebagainya. Nah, untuk materi ini kita cukupkan dulu untuk mengetahui bahwasanya ancaman itu dibedakan menjadi militer dan non-militer, dan saya berharap kalian juga sudah bisa membedakannya dan sudah bisa mengetahuinya dengan baik. Untuk dimensi-dimensi lain seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi kita akan mempelajarinya di video selanjutnya. Jadi kita akan mencari tahu bagaimana sih ancaman di bidang ideologi, bagaimana sih ancaman di bidang politik, dan bagaimana sih ancaman di bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, sekian video kali ini, cukup singkat, padat, semoga juga jelas dapat dipahami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar Google Classroom atau juga bisa di kolom komentar YouTube di bawah ini. Semangat belajar, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.